Perkenalkan, nama saya Rino Eko Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu sebuah sistem manajemen stok gudang supermarket. Di sini programnya saya bagi menjadi dua, yaitu main.py yang berfungsi sebagai tampilan menu-menu yang terdapat dalam sistem, dan class main digunakan untuk sistem-sistem yang ada di dalam menu. Untuk yang pertama, untuk tampilan di sini saya tampilkan fitur input barang masuk, cari barang, tampilkan seluruh stok, tambah permintaan distribusi, tampilkan daftar distribusi, proses distribusi, dan batalkan transaksi. Untuk pilihan pertama, di sini pengguna akan disuruh menginput kode dari barang, nama barang, dan jumlah barang yang akan diinput ke dalam sistem stok gudang. Untuk pilihan kedua, di sini pengguna akan disuruh menginput kode barang yang digunakan untuk mencari barang yang diinginkan. Untuk pilihan ketiga, digunakan untuk menampilkan seluruh stok yang ada dalam gudang. Untuk pilihan keempat, pengguna akan disuruh untuk menginput sebuah kode barang dan jumlah barang yang akan distribusikan atau jumlah sesuai dengan permintaan. Yang kelima, digunakan untuk menampilkan daftar distribusi atau antrian. Pilihan keenam digunakan untuk proses distribusi. Yang ketujuh digunakan untuk membatalkan transaksi. Yang kedelapan digunakan untuk keluar dari sistem atau keluar dari program. Baik, untuk selanjutnya di sini untuk kelas main, pertama saya menggunakan library DQ dan library datetime. Untuk kelas di sini saya bagi menjadi tiga. Yang pertama ada kelas barang, kelas transaksi, dan kelas sistem gudang. Untuk kelas barang, di sini saya gunakan untuk inisialisasi data barang yang akan masuk ke dalam gudang, contohnya seperti kode barang, nama barang, jumlah barang, dan tanggal masuk. Untuk tanggal masuk, di sini saya menggunakan fungsi yang ada dalam Python, di mana tanggal akan secara otomatis diinput sesuai dengan tanggal yang ada dalam sistem komputer. Untuk fungsi str di sini supaya penyimpanan lebih terstruktur, di mana pembagian kode, nama, jumlah, dan tanggal masuk sesuai dengan barang yang akan dimasukkan. Untuk kelas transaksi di sini saya gunakan untuk membedakan jenis transaksi. Yang pertama untuk transaksi masuk dan transaksi distribusi. Dan kelas ini juga digunakan untuk fitur pembatalan transaksi atau fitur undo. Untuk kelas sistem gudang, di sini saya gunakan untuk mengelola sistem stok, antrian, dan histori gudang. Untuk penyimpanan barang, di sini saya menggunakan dictionary supaya penyimpanan barang lebih terstruktur dalam pembagian nama, kode, jumlah, dan tanggal masuk. Untuk sistem antrian distribusi, di sini saya menggunakan DQ. Kenapa tidak menggunakan list? Karena DQ lebih cepat dalam operasi MQ dan DQ. Dan DQ lebih efisien jika digunakan untuk sistem antrian dibandingkan dengan list. Untuk histori transaksi, di sini saya menggunakan list yang digunakan untuk penyimpanan pembatalan transaksi atau yang akan digunakan untuk stuck, untuk pengembalian transaksi atau pembatalan transaksi. Yang pertama di sini ada fungsi catat barang masuk, di mana terdapat kode, nama, jumlah. Di sini juga terdapat validasi jika input jumlah barang kurang dari 1. Di sini if kode in save
Stok barang digunakan untuk pengecekan barang dalam stok, apakah barang tersebut sudah ada di dalam stok ataupun belum. Jika barang sudah terdapat dalam stok, berarti sistem hanya akan menjumlahkan stok barang yang dimasukkan. Jika belum terdapat stok barang yang ada, maka di sini akan membuat sebuah barang baru yang akan disimpan ke dalam dictionary. Dan di sini digunakan untuk memasukkan transaksi masuk ke dalam history transaksi. Dan ini untuk menampilkan barang atau nama yang barang dan jumlah yang berhasil dimasukkan ke dalam stok barang. Selanjutnya terdapat fungsi cari barang. Di sini terdapat validasi jika kode barang atau barang yang tidak terdapat di dalam stok barang. Dan jika kode sesuai dengan barang yang ada atau kode ada dalam stok, maka akan ditampilkan data barang yang dicari. Selanjutnya terdapat fungsi tampilkan seluruh stok. Di sini digunakan untuk menampilkan seluruh stok barang yang ada dalam gudang. Di sini juga terdapat validasi jika stok barang kosong atau tidak dalam gudang. Jika kosong akan menampilkan gudang kosong, jika terdapat isi dalam stok, maka di sini akan terdapat perulangan yang digunakan untuk menampilkan seluruh barang yang ada dalam stok. Selanjutnya terdapat fungsi yang digunakan untuk menambahkan permintaan distribusi yang akan didistribusikan ke dalam toko atau permintaan toko untuk barang yang akan dikirim ke toko. Di sini terdapat validasi jika kode atau barang tidak tersedia dalam stok gudang. Dan di sini juga terdapat validasi jika jumlah barang kurang dari permintaan, maka akan terdapat notif jika jumlah barang kurang. Tapi permintaan tersebut akan masuk ke dalam antrian distribusi. Dan di sini digunakan untuk menambahkan antrian distribusi yang diminta. Selanjutnya terdapat sebuah fungsi untuk menampilkan daftar distribusi yang sudah dibuat. Di sini juga terdapat validasi di mana jika daftar kosong ataupun daftar isi. Di sini juga terdapat perulangan yang digunakan untuk menampilkan seluruh daftar permintaan barang yang ada atau permintaan distribusi. Selanjutnya di sini terdapat fungsi proses distribusi, di mana proses distribusi ini menggunakan sistem FIFO, yaitu yang pertama kali masuk dan dialah yang pertama kali akan keluar. Nah, di sini terdapat fungsi pop left, di mana di sini digunakan untuk mengambil data yang paling awal atau indeks 0 dalam daftar antrian distribusi dan akan dikeluarkan. Di sini terdapat fungsi get, digunakan untuk mendapatkan barang sesuai dengan kode yang diinput. Nah, di sini juga terdapat validasi jika jumlah barang itu lebih banyak dari permintaan, maka jumlah barang tersebut akan dikurangi. Nah, di sini juga terdapat sebuah
program untuk memasukkan transaksi distribusi yang telah dilakukan, dan dimana ini nanti akan digunakan semisal terdapat transaksi distribusi yang salah, bisa diulangi. Di sini juga terdapat fungsi untuk membatalkan transaksi terakhir, di mana dalam fungsi ini akan mengambil dari data yang terakhir kali masuk dalam histori transaksi, dan data itulah yang akan diambil, di mana ini menggunakan sistem stack atau LIFO, di mana yang terakhir masuk dialah yang akan terakhir keluar. Nah, di sini juga terdapat bagian yaitu transaksi masuk dan transaksi distribusi. Dan sini juga terdapat koreksi, di mana jika stok menjadi 0 atau minus, di sini akan ditulis tetap 0, tidak minus. Oke, selanjutnya kita akan coba jalankan program di terminal. Kita ubah dulu filenya. Nah, ini tampilan untuk menu di terminalnya. Kita coba untuk stok barang yang kosong dulu ya. Semisal kita cari barang, masukkan kode. Nah, barang tidak ditemukan karena stok barang masih kosong. Misal kita tampilkan seluruh stok masih kosong, dan misal kita tampilkan daftar distribusi masih kosong. Misal kita memilih proses distribusi, antrian distribusi masih kosong, dan kita akan pilih batalkan transaksi terakhir, tidak ada transaksi yang batalkan. Sekarang kita coba input barang yang akan dimasukkan ke gudang. Contohnya kode barang 001, nama barang kopi kapal api, stok barang semisal 200. Oke, barang kopi kapal api berhasil ditambahkan dengan jumlah 200 pieces. Coba kita tambahkan lagi kode barang BUMN 002, nama barang susu Denko aja. Stok semisal stoknya 100. Barang susu Denko berhasil ditambahkan dengan jumlah stok 100 pieces. Coba kita tambahkan lagi kode barang B003, nama barang semisal teh pucuk 500 mili, misal jumlah stok 150. Teh pucuk 500 mili berhasil ditambahkan dengan jumlah 150 pieces. Selanjutnya kita coba untuk menampilkan seluruh stok barang yang ada. Kode barang, nama barang, stok, dan tanggal masuk akan otomatis sesuai dengan jam yang ada di komputer. Misal kita akan menambahkan permintaan distribusi. Semisal terdapat permintaan susu Denko, kode barangnya 002, semisal jumlah permintaan 50. Permintaan distribusi barang
sudah masuk ke dalam antrian. Misal kita tambah lagi permintaan teh pucuk kode barang 003, jumlah permintaan 80, barang sebanyak 80 pieces masuk ke dalam antrian. Setelah itu coba kita tampilkan daftar antrian distribusi. Daftar permintaan barang yang pertama terdapat susu Denko dengan jumlah permintaan 50. Yang kedua terdapat teh pucuk dengan jumlah permintaan 80. Misal kita akan proses distribusi. Barang susu Denko sebanyak 50 pieces setelah dikirim ke rak toko, di mana distribusinya akan mengambil daftar permintaan barang yang pertama dan teh pucuk ini akan menjadi yang pertama. Misal kita tambahkan lagi permintaan kopi sebanyak 20 pieces, dan kita akan tampilkan daftar distribusi. Teh pucuk akan menjadi yang pertama, yang akan sesuai urutan. Tadi kan susu Denko sudah diambil 50 pieces. Sekarang kita coba lihat seluruh stok barang yang ada. Susu Denko akan berubah menjadi 50 pieces. Misal kita batalkan, atau tadi terdapat transaksi yang salah, batalkan. Susu Denko dikembalikan ke gudang 50 pieces. Berarti susu Denko sudah dibatalkan dan akan kembali ke gudang menjadi 100 pieces. Kurang lebih begitulah program yang saya buat. Terima kasih.